Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini. Coba bayangkan deh, Anda ini seorang detektif yang baru saja masuk ke ruang kerja dan bam, di atas meja Anda ada ratusan berkas kasus yang berserakan di mana-mana. Benar-benar kacau balau. Anda pastinya nggak bisa kan mulai bekerja dalam kondisi berantakan seperti itu. Nah, tahukah Anda, komputer kita juga merasakan hal yang persis sama. Jadi hari ini kita bakal memecahkan misteri kekacauan data ini menggunakan sebuah metode yang klasik banget, elegan, dan pastinya sangat mudah dipahami. Kita menyebutnya algoritma selection sort. Bersiaplah, karena kita akan menyusun data-data ini layaknya seorang detektif profesional yang lagi memecahkan kasus besar. Oke, biar gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita punya 5 poin utama, mulai dari kenapa sih pengurutan data itu penting banget, lalu masuk ke konsep inti dari selection sort, terus kita akan coba praktek langsung langkah demi langkah, setelah itu kita bahas seberapa efisien algoritma ini, dan terakhir, ada tantangan khusus buat Anda. Yuk, langsung saja kita mulai. Bagian pertama. Mengapa pengurutan data itu penting? Maksudnya, kenapa kita harus repot-repot peduli sama algoritma pengurutan? Bukannya komputer zaman sekarang sudah super canggih? Begini, coba Anda bayangkan sebuah lemari arsip raksasa. Semua kertas asal dimasukkan begitu saja, tanpa diurutkan, entah itu berdasarkan abjad atau tanggal. Terus tiba-tiba bos Anda minta laporan penjualan bulan Maret. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan buat nemuin satu kertas itu? Anda harus ngecek dokumennya satu persatu kan? Wah, bisa seharian. Dalam ilmu komputer, mencari sesuatu di tumpukan yang acak itu adalah mimpi buruk. Itu bakal memperlambat seluruh sistem. Dan disinilah algoritma hadir jadi pahlawan kita. Dan ini alasannya. 0,0001 milidetik. Bayangkan, secepat apa itu? Ini adalah gambaran nyata betapa luar biasa cepatnya komputer saat mencari data spesifik kalau, dan hanya kalau data tersebut sudah tersusun rapi. Pengurutan itu ibarat fondasi utama dari kecepatan sistem. Tanpa pengurutan yang benar, aplikasi favorit di ponsel Anda pasti bakal loading lama banget alias lemot. Oke, masuk ke bagian kedua. Konsep inti selection sort. Di titik inilah rencana cerdik detektif kita mulai beraksi. Ini adalah salah satu metode pengurutan yang paling sederhana, tapi percayalah, sangat logis dan sistematis. Aturannya memang kaku, tapi justru itu yang bikin metode ini berhasil. Anggap saja detektif kita lagi ngeliatin barisan orang. Langkah pertama, dia menyapu pandangannya dari ujung ke ujung untuk mencari orang yang paling pendek. Atau kalau dalam kasus kita, angka yang paling kecil. Langkah kedua, begitu ketemu, dia bakal narik angka terkecil itu dan menukarnya ke posisi yang paling depan. Terus langkah ketiga, dia menandai posisi depan itu sebagai area selesai dan menggeser batas pencariannya ke sisa barisan yang belum terurut. Simpel banget kan? Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa harus angka yang paling kecil? Nah, ini yang kita sebut sebagai jaminan nilai minimum. Dengan selalu mengambil elemen terkecil yang tersisa dan memindahkannya ke paling depan, kita secara harfiah sedang membangun fondasi data yang super kuat. Begitu sebuah angka diletakkan di area depan yang sudah diurutkan, posisinya udah paten. Nggak bakal disentuh atau digeser lagi. Tugas detektif di posisi itu benar-benar sudah beres. Nah, yang paling seru dari pembahasan kita ada di bagian ketiga ini, praktek langkah demi langkah. Kalau cuma teori kan kurang asyik ya. Jadi, mari kita gulung lengan baju dan simulasikan langsung gimana algoritma ini memindahkan data. Perkenalkan, ini dia barisan tersangka kita, angka 8, 3, 5, 2, dan 9. Bisa Anda lihat sendiri, data atau array ini masih sangat berantakan. Misi utama kita adalah mengurutkannya dari yang terkecil sampai terbesar, murni menggunakan metode selection sort. Kita akan selalu mulai dari posisi paling kiri, tempat di mana si angka 8 nongkrong saat ini. Kita masuk ke putaran pertama. Detektif kita berdiri di posisi pertama dan memindai seluruh barisan dari awal sampai akhir. Dia mulai membandingkan. Apakah 3 lebih kecil dari 8? Yap. Terus, apakah 5 lebih kecil dari 3? Enggak. Kalau 2 lebih kecil dari 3? Betul, angka 2 jadi kandidat terkuat kita sekarang. Terakhir, apakah 9 lebih kecil dari 2? Pastinya enggak. Nah, pencarian selesai. Detektif kita sudah mengunci targetnya. Angka 2 adalah nilai yang paling kecil di seluruh barisan ini. Setelah menemukan angka 2, algoritmanya langsung beraksi. Kita lakukan penukaran atau swap. Angka 2 ditarik maju ke posisi terdepan, bertukar tempat persis dengan angka 8. Coba perhatikan deh, sekarang kita punya semacam garis batas imajiner yang memisahkan barisan. Di sebelah kiri, area yang sudah punya posisi tetap, ada angka 2 sebagai fondasinya. Sementara di sebelah kanan, itu area yang belum terurut, menyisakan 8, 3, 5, dan 9. Posisi pertama kita sudah aman terkendali.
Lanjut ke putaran kedua. Di sini menariknya, detektif kita udah nggak perlu repot-repot lagi ngurusin angka 2. Area pencariannya sekarang menyusut. Dia cuma fokus ke sisa angka 8, 3, 5, dan 9. Proses pemindaian diulang lagi, dia melihat sisa barisan ini dan yap, dengan sangat cepat dia tahu kalau angka 3 adalah yang paling kecil dari kelompok ini. Target baru berhasil dikunci. Waktunya eksekusi penukaran lagi. Angka 3 ditukar posisinya dengan angka yang ada di barisan paling depan dari sisa area yang belum terurut, yaitu si angka 8. Coba lihat sekarang, area terurut kita nambah nih jadi 2 dan 3. Keteraturan mulai terlihat kan? Pekerjaan kita pun jadi makin enteng karena sisa barisan yang harus dicek tinggal 3 angka, 8, 5, dan 9. Ini dia keajaiban efisiensi yang dibangun selangkah demi selangkah. Jadi, poin krusialnya di sini adalah algoritma ini tuh nggak pernah menebak-nebak. Masuk ke putaran ketiga, kita cuma punya angka 8, 5, dan 9. Detektif membandingkan ketiganya, dan ketemulah angka 5 sebagai yang terkecil. Perhatikan baik-baik posisinya. Angka 5 sekarang ada di tengah. Algoritma akan langsung menukarnya dengan angka di posisi terdepan pada area yang belum terurut. Yap, lagi-lagi ditukar sama si angka 8. Hasilnya, angka 5 sekarang resmi masuk ke daftar anggota elit di posisi tetap. Barisan terurut kita memanjang jadi 2, 3, dan 5. Data yang masih berantakan di kanan sisa 2 angka doang, 8 dan 9. Wah, kerasa banget kan kalau kasus ini udah hampir terpecahkan? Nah, di putaran terakhir ini tugasnya gampang banget. Sang detektif cuma perlu membandingkan 2 angka yang tersisa. Antara 8 dan 9, mana sih yang lebih kecil? Jelas angka 8. Dan karena 8 memang sudah berada di posisi paling depan dari area yang belum terurut, dia pada dasarnya cuma bertukar posisi dengan dirinya sendiri. Artinya, dia tetap diam di tempatnya. Dan voila! Inilah resolusi dari cerita investigasi kita. Area yang belum terurut sekarang sudah benar-benar kosong. Sementara area posisi tetap kita kini berisi urutan yang sempurna. 2, 3, 5, 8, dan 9. Ingat kan? Kita memulainya dari kekacauan total. Tapi lewat langkah-langkah yang konsisten, nyari nilai terkecil, tukar ke depan, geser batas pencarian, kita sukses menciptakan keteraturan total. Keren banget! Sekarang kita masuk ke bagian keempat, efisiensi dan perbandingan. Kenapa sih kerja detektif dengan gaya ini dianggap sukses besar dalam dunia pemrograman? Terus, seberapa kencing algoritma ini kalau kita bandingkan dengan ngurutin data secara asal-asalan? Grafik ini dengan brilian mengilustrasikan perbedaannya. Bayangkan kalau Anda menyuruh sistem atau seseorang untuk mengurutkan data dengan cara menebak secara acak. Waduh, waktu yang dihabiskan bakal sangat tinggi dan sistemnya berjalan merangkak. Tapi di sisi lain, pendekatan selection sort yang terstruktur ini menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih cepat. Karena komputer tahu persis langkah apa yang harus diambil selanjutnya tanpa harus kebingungan, waktu pemrosesan bisa dihemat secara drastis. Kalau kita bedah, keuntungannya sangat jelas. Pertama, proses ini 100% sistematis. Semeraut apapun datanya di awal, metodenya nggak bakal berubah. Kedua, coba bayangin kalau manusia yang harus ngurutin ratusan angka secara manual. Pasti capek kan? Mata lelah, konsentrasi buyar, dan rawan salah. Komputer tuh nggak ngerasain itu semua. Eksekusinya benar-benar bebas dari kesalahan. Dan ketiga, ini yang paling penting. Selection sort itu luar biasa efisien dan hemat memori buat data-data dalam jumlah kecil. Kenapa? Karena dia sangat meminimalkan jumlah gerakan penukaran atau swap di dalam memori komputer. Bagian kelima, waktunya Anda mencoba. Udah cukup saya yang ngomong panjang lebar, sekarang saya mau membalikkan kaca pembesarnya ke arah Anda. Mari kita tes pemahaman Anda soal logika langkah demi langkah yang baru saja kita pelajari bareng-bareng. Ini dia tantangan latihannya. Barisan awal Anda adalah 7, 4, 1, dan 9. Ingat lagi aturannya, temukan yang terkecil, tukar ke paling depan, lalu geser batasnya. Pertanyaannya, bagaimana urutan pastinya setelah tepat 2 putaran alias 2 kali fase penukaran? Coba dipikir-pikir dulu. Di putaran pertama, Anda pasti bakal nemuin angka 1 sebagai yang terkecil, terus ditukar posisinya dengan angka 7. Terus gimana di putaran keduanya? Apa yang bakal terjadi? Saya tantang Anda buat membayangkannya dan memecahkan susunan akhirnya di dalam kepala Anda sebelum nanti Anda cobain nulis di kode program sungguhan. Sebagai penutup analisis kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran menarik. Keteraturan yang kompleks hanyalah hasil dari aturan-aturan sederhana yang dieksekusi secara sistematis. Algoritma selection sort membuktikan hal itu dengan sangat indah hari ini. Cuma bermodalkan 3 langkah simpel, kita bisa membereskan kekacauan data apapun. Tapi,
Coba pikirkan ini. Kalau metode ini bekerja dengan luar biasa mantap untuk 5 angka, gimana ceritanya kalau detektif kita tiba-tiba disuruh mengurutkan 5 juta angka? Apakah memindai data berulang-ulang dari awal sampai akhir masih jadi ide yang masuk akal dan efisien? Menarik buat dipikirkan. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya untuk memecahkan misteri tersebut.